Episode 4 Garis Kemunafikan, 2. Saya sering memikirkannya. Mengapa begitu banyak penjahat yang dapat diprediksi, muncul dalam cerita pasca-apokaliptik? Pasti kemalasan penulis untuk berpikir bahwa kejahatan seperti pemerkosaan atau pencurian akan terjadi tanpa pandang bulu dalam situasi seperti itu. Jika kehancuran yang sebenarnya datang, bukankah manusia akan bertindak lebih rasional daripada yang mereka kira? Sepertinya dia tidak akan memberikannya. Hei, pergi dan bunuh dia. Petik 2. Jawabannya sekarang tepat di depan saya. Saya mengamati orang-orang datang ke arah saya, juga pria yang mengawasi dari belakang. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengharapkan hukuman yang adil. Sekali lagi saya menyadarinya. Imajinasi manusia adalah klise, namun manusia nyata lebih klise daripada imajinasi. Hawake. Lintasan pipa besi bergerak dengan cara yang lucu di udara. Itu bukan serangan dengan niat untuk membunuh. Sebenarnya, itu tidak terlalu menyakitkan. Jika kamu tidak melarikan diri maka kamu benar-benar akan mati. Nyah. Keempat pria itu mengelilingi saya. Satu gemetaran tetapi yang lain tampak lebih santai dari sebelumnya. Itu mungkin karena keuntungan dalam jumlah. Apa yang dilakukan bocah-bocah ini? Wah, bersamaan dengan teriakan itu, seorang pria bergegas maju. Jelas itu postur yang tidak berdaya. Saya memindahkan duri. Uok. Aek, kakiku, kakiku. Anda bajingan. Pukul dia bersama-sama. Para lelaki yang gelisah berlari serentak tetapi saya tidak takut. Level kekuatan mereka tepat di atas 5. Aku menahan serangan yang masuk dan diam-diam menusuk duri. Bau, kaang. Uok, uok. Orang-orang itu menusuk paha mereka berturut-turut dan berlutut dengan teriakan. Tetapi saya tidak membunuh mereka. Itu karena kondisi skenario yang jelas adalah menetralisir mereka. Rasi bintang sistem baik mutlak mengangguk pada penilaian Anda. Beberapa rasi bintang menertawakan kemanusiaan Anda. Rasi bintang mensponsori Anda 100 koin. Jika saya menjadi pembunuh, saya mungkin bisa menarik perhatian rasi bintang untuk sementara waktu. Namun, itu hanya sementara. Secara instan meningkatkan ambang stimulasi tidak baik dalam jangka panjang. Ada 3 menit hingga akhir skenario. 2 menit telah berlalu. Perhitungan waktu penting dalam skenario serangan waktu. Apa-apaan bajingan ini? Kenapa kamu tidak mati? Petik 2. Pada saat ini, pemimpin mereka yang mengawasi situasi dari belakang maju. Kamu pria yang cukup tangguh. Semuanya mundur. Saya akan menghadapinya. Petik 2. Cheolsu Hyung Nim. Orang ini sepertinya memiliki sponsor yang cukup kuat. Petik 2. Baik, sepertinya dia punya banyak koin. Petik 2. Buku-buku jari bersinar dengan gloss hitam. Itu bukan buku jari besi biasa. Apakah dia menerimanya dari sponsornya? Kegentingan. Ada suara santai tulang-tulang yang pecah dari tangan yang menyerah. Karakter, Cheolsu, telah menggunakan Treaten. Mengancam tidak berhasil karena kesenjangan kemampuan secara keseluruhan terlalu besar. Hoh, bukankah kamu cukup baik? Anda sama sekali tidak takut. Petik 2. Tinju pria itu bergerak sebelum dia selesai berbicara. Serangan itu ditujukan tepat pada rahangku. Aku cepat mundur. Pria itu tersenyum. Apakah kamu tidak cukup baik? Apakah kamu berolahraga? Petik 2. Bahkan jika saya tidak memiliki keterampilan gerak kaki, siapapun bisa melakukan ini jika kelincahan mereka melebihi level 10. Karena saya sebelumnya menginvestasikan sebagian besar koin saya yang tersisa setelah membeli barang, total statistik tubuh saya sekarang mencapai 33. Haruskah saya melihat orang ini? Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Informasi karakter. Nama, Bang Cheolsu. Umur, 34 tahun. Sponsor konstelasi, Raja Goreng Kecil. Atribut pribadi, Kapten Pasukan Penyerangan Umum. Keahlian eksklusif, Dogfight level 2, Bluff level 2. Stigmata, mengancam level 1. Statistik keseluruhan, Stamina level 6, Kekuatan level 7, Agility level 6, Kekuatan sihir level 2. Evaluasi keseluruhan, ternak kecil yang beruntung mendapatkan sponsor. Dia memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuannya dibandingkan dengan kekuatan tempur yang sebenarnya. Ah, benar, sekarang saya ingat. Bang Cheolsu dari grup Cheoldo. Apa? Kamu kenal aku? Ayo lihat. Ingatan saya redup karena dia menghilang seperti angin di awal pekerjaan, tetapi saya dengan bingung mengingat ada karakter bernama Bang Cheolsu. Dia adalah pria paling bodoh dalam grup di stasiun Gumho. Sejauh yang saya tahu, orang-orang ini seharusnya dibunuh oleh Yo Jong Hyuk. Mengapa mereka masih hidup? Oh, mungkin kamu termasuk dalam kategori itu. Anda pasti sudah membunuh orang. Benarkan? Ya, saya merasa bahwa kita agak mirip. Petik 2. Karakter, Bang Cheolsu, telah menggunakan bluff. Menggertak. Itu adalah keterampilan yang dimiliki siapapun yang berandalan. Itu adalah debuff yang bagus yang bisa melemahkan kekuatan serangan lawan, tetapi kasus ini berbeda. Dinding keempat telah memblokir tebing karakter Bang Cheolsu. Keyakinan karakter Bang Cheolsu dengan cepat jatuh. Apakah kamu mengabaikanku? Anda benar-benar ingin mati. Petik 2.
Bang Cheolsu mengambil postur gulat Yunani Romawi yang mengancam dan bergegas ke arahku. Tapi itu hanya gertakan. Itu karena dia tidak memiliki keterampilan, gulat. Berhenti berbelit-belit dan ayolah. Dasar bajingan. Keterampilan kunci yang dimiliki Bang Cheolsu adalah dogfight level 2. Kekuatan tempurnya tidak signifikan kecuali dia memasuki jarak dekat. Mati. Perbedaan ketangkasannya begitu tinggi sehingga serangannya jarang mengenai saya. Aku menatapnya dengan sedikit simpati. Tidak semua rasi bintang memiliki keinginan untuk mengangkat inkarnasi mereka sebagai protagonis skenario. Sebagai contoh, rasialnya, Monarch of the Small Freeze terkenal karena hemat dengan inkarnasinya. Seorang masokis yang menikmati menggunakan idiot sebagai inkarnasinya, menikmati menonton mereka dihancurkan oleh inkarnasi lainnya. Itu adalah Raja Goreng Kecil. Rasi bintang, Monarch of the Small Freeze sangat senang. Rasi bintang, Monarch of the Small Freeze telah mensponsori Anda 100 koin. Meskipun inkarnasinya hancur, ia mendukung musuh. Awalnya, saya berpikir untuk mengakhiri serangan waktu dalam satu pukulan tapi sekarang ceritanya agak berbeda. Ada 2 menit hingga akhir skenario. Maka saya harus memanfaatkan sisa waktu. Dasar bajingan. Semua dialognya bergaya Monarch of the Small Freeze. Menyedihkan sekali. Astaga. Haha, aku memukulmu. Petik 2. Serangannya untungnya mengenai tetapi ada sedikit kerusakan. Tempat di mana aku dipukul hanya sedikit tersengat. Bagaimana? Stamina saya adalah level 12. Kekuatannya hanya level 7. Perbedaan dalam celah statistik keseluruhan menciptakan celah kekuatan tempur yang besar. Apakah giliranku sekarang? Aku menyentuh pipi Bang Cheolsu yang tertegun sebelum memukulnya sekuat tenaga. Beberapa gigi keluar ketika Bang Cheolsu menjerit. Saya tidak ragu-ragu dan menusuk lengannya tepat dengan duri. Ah! Saya memperbaiki salah satu lengannya ke dinding dengan duri dan memulai serangan tanpa pandang bulu. Saya memilih area yang paling menyakitkan tanpa menjatuhkannya, seperti punggung, paha, tulang paha, dan samping. Rasi bintang, Monarch of the Small Freeze sangat senang. Rasi, Monarch of the Small Freeze telah meminta perpanjangan waktu subskenario. Subskenario diperpanjang 1 menit. Saya juga memperhatikan bagian-bagian di mana wanita itu terluka. Batuk, kuhiok, petik 2. Darah dan daging berserakan. Gigi yang patah jatuh ke tanah dan tulang yang patah memutar secara tidak normal. Namun, saya tidak berhenti menendang. Berhenti. Silahkan, biarkan Hyung Nim pergi. Petik 2. Orang-orang yang berdiri di samping berseru dengan panik. Aku memandangi mereka sesekali. Kemudian dia melihat wanita setengah telanjang yang terbaring di tanah. Manusia itu lemah. Bagaimana mungkin manusia yang begitu lemah dapat melakukan hal yang begitu kejam? Mereka menggunakan alasan dunia dihancurkan. Mereka membunuh, memperkosa wanita dan mencuri dari orang lain. Apakah itu karena insting? Tiba-tiba aku penasaran saat melihat mata Bang Cheolsu ternoda ketakutan di depan kekerasan yang lebih kuat. Kenapa kamu melakukannya? Itu adalah pertanyaan entah dari mana. Sebenarnya, saya tidak mengharapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi saat aku akan menendangnya lagi, Bang Cheolsu membuka matanya. Brengsek, bunuh saja aku, brengsek. Saat saya melihat matanya, saya tahu dia telah menjawab pertanyaan saya dengan caranya sendiri. Pandangan yang tidak menunjukkan keterikatan yang melekat pada kehidupan. Iya, itu bukan karena insting. Bang Cheolsu berbicara dengan suara yang mereda. Anjing, dunia seperti anjing ini. Orang ini adalah manusia yang telah putus asa jauh sebelum dunia ini hancur. Sama seperti saya. Ada 10 detik tersisa hingga akhir skenario. Saya tidak menunda lebih jauh dan memberikan tendangan yang kuat ke lehernya. Napas tersingkir darinya dan Bang Cheolsu akhirnya pingsan. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menghapus sub-skenario. Kamu sudah mendapat 300 koin. Saya harap kalian semua bahagia. Rasi bintang, Monarch of the Small Freeze puas dan telah mensponsori Anda 100 koin. Laki-laki lain merangkak dan mendekati saya satu persatu. Betapa kejamnya. Mereka memandang Bang Cheolsu, yang telah berubah menjadi kain, dan kemudian menatapku dengan ketakutan. Sepertinya mereka adalah anjing yang menunggu untuk dibuang di rumah jagal. Saya mengambil wanita yang pingsan dan tas-tas toko. Bagaimanapun, dunia telah hancur dan aku harus menjalani kehidupan baru. Bawa aku ke tempat kelompok itu. Stasiun Gumho pada awalnya adalah tempat yang akan tumbuh menjadi pangkalan wilayah itu setelah diorganisir oleh Yo Jong-hyuk. Dalam regresi pertamanya, Yo Jong-hyuk menerobos skenario utama kedua dengan kelompok Stasiun Gumho, yang memungkinkan orang-orang dari kelompok untuk menempati tempat di era baru. Tapi itu adalah cerita pertama. Pada putaran ketiga regresi, Yo Jong-hyuk berbeda. Giliran ketiga Yo Jong-hyuk adalah monster yang memonopoli segalanya. Petik 2. Meski begitu, dia adalah seseorang yang akan melakukan pembersihan dasar. Hah? Pria yang membimbing saya terkejut. Aku hanya berbicara pada diriku sendiri. Itu kebiasaan. Petik 2. Konstelasi sekretif plotter menyukai monologmu. Ya, bagaimanapun, dengan cara ini. Orang-orang dari grup Cheoldo, yang saling mendukung, berhenti bergerak.
Kami turun ke dasar platform yang gelap dan menemukan tempat di mana masih ada cahaya. Saya mendengar suara orang-orang yang berdengung ketika kami menuruni tangga. Grup Cheoldo. Orang-orang terluka. Petik 2. Beberapa orang bergegas mendukung kelompok Bang Cheolsu. Ada lebih dari satu sistem maka saya pikir karena orang bergerak secara teratur. Sementara itu, saya melihat wajah-wajah yang akrab menabrak. Ya Tuhan, Dok Jasi. Petik 2. Untungnya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Yo Sangah Si. Saya senang. Sungguh, aku sangat senang. Petik 2. Yo Sangah berdiri di depan saya dengan ekspresi bahagia. Saya terkejut dan meminta jabat tangan yang canggung. Ada banyak goresan di punggung tangan Yo Sangah, yang menunjukkan bahwa dia telah mengalami masa-masa sulit dalam 4 hari terakhir. Saya mendengar suara dan sesuatu melekat pada kaki saya. Kamu hidup. Itu Li Gilyong. Saya membelai kepala bocah itu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Gilyong mengangguk. Dia pasti lapar karena pipinya sangat kurus. Saya mengeluarkan sebatang coklat dari tas dan meletakkannya di tangan Li Gilyong. Aku tahu kamu masih hidup, Dok Jasi. Hah? Petik 2. Akhirnya, saya melihat Lee Hyun Sung. Otot-otot setengah bagian atasnya tampaknya menjadi lebih padat. Mungkin Lee Hyun Sung telah melindungi keduanya. Aku sangat menyesal. Pada saat itu, saya meninggalkan Dokasi. Petik 2. Itu adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Phew, aku senang Yo Jong Hyuk si benar. Yo Jong Hyuk, mengapa nama itu terdengar di sini? Lee Hyun Sung memperhatikan setelah beberapa saat dan berkata. Itu, Yo Jong Hyuk mengatakan bahwa Dok Jasi mungkin masih hidup. Petik 2. Di mana Yo Jong Hyuk sekarang? Dia tidak ada di sini sekarang. Tidak di sini. Yo Jong Hyuk si meninggalkan stasiun kemarin. Begitu. Saya bisa menentukan banyak hal sebelum Lee Hyun Sung selesai berbicara. Saya melihat, benar-benar seperti itu. Dia adalah orang yang terburu-buru. Itu mengingatkanku, ada satu orang lagi. Ah, kepala departemen. Yo Sangah tidak selesai berbicara karena sekelompok pria tiba-tiba mengganggu. Tapi itu hal yang baik. Semua orang, menyingkirlah. Saya tidak perlu mendengar penjelasan untuk melihat apa yang terjadi segera. 3 atau 4 pria bersenjatakan palu atau pipa mulai mengelilingi saya. Ada wajah yang akrab di antara mereka. Kamu. Han Myungo meninggalkan saya di Event Bridge dan sekarang dia tampak seperti melihat hantu. Han Myungo pasti bergabung dengan grup ini. Singkirkan pria itu. Dia adalah orang yang sangat jahat. Dia seharusnya tidak berada di sini. Petik 2. Seorang pencuri selalu menjadi orang yang merasakan pin dan jarum. Han Myungo mulai berseru dengan liar. Namun, saya perhatikan bahwa laki-laki lain saling memandang dan tidak mudah bergerak. Ada yang aneh. Han Myungo ditempatkan di tengah namun mereka tidak mendengarkannya. Haha, Han Hyung. Semua orang harus rukun jadi kenapa kamu tidak berhenti? Petik 2. Ah, itu. Kamu orang baru. Orang-orang membelah ke samping dan jalan terbentuk. Seorang pria langsing muncul di antara mereka. Aku bisa tahu hanya dengan menatap matanya. Orang ini punya sponsor. Senang bertemu denganmu. Bisakah saya bertanya siapa nama Anda? Petik 2. Kim Dokja. Dokja Si. Saya melihat. Saya Chon In-ho. Petik 2. Chon In-ho. Rasanya seperti nama yang harus saya ingat. Saya memasukkan kekuatan ke tangan yang memegang duri. Sepertinya orang ini adalah pemimpin grup Cheoldo. Dia kehilangan setengah dari anak buahnya kepada saya sehingga dia datang ke sini untuk membuat masalah. Aku mendengar cerita dari orang-orang yang kamu datangi. Anda melawan monster dan menyelamatkan anggota grup saya. Petik 2. Apa? Semuanya, tolong kumpulkan. Kami memiliki anggota grup baru yang berani. Petik 2. Setelah kata-kata Chon In-ho, orang-orang mulai berbalik dengan cara ini satu persatu. Pada saat itulah saya tahu. Mustahil bagi karisma Han Myungo untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak ini. Chon In-ho adalah pemimpin sebenarnya dari kelompok ini. Wah, ini makanan. Petik 2. Mata lapar jatuh ke tas toko serba ada. Kemudian Chon In-ho berbicara seolah dia sudah menunggu. Dia mengirimkannya tepat kepada kami. Dia adalah orang baik yang langka. Petik 2. Kata-kata itu membuat semua mata menatapku seolah aku adalah penyelamat. Ibu yang menggendong anak dan lelaki tua yang terluka kakinya menatapku dengan sungguh-sungguh. Chon In-ho. Sepertinya aku ingat. Ya, ada orang ini di grup stasiun Gumho. Konstelasi, sekretif plotter, bersemangat. Di dunia yang hancur ini, bahaya sebenarnya bukan orang-orang seperti Bang Cheolsu. Manusia bergerak sambil merasa putus asa sama sekali tidak berbahaya bagiku. Orang-orang yang benar-benar berbahaya adalah mereka yang menggunakan keputusasaan orang lain sebagai pupuk untuk kekuasaan. Sama seperti orang ini. Selamat datang di stasiun Gumho, Kim Dokja Si. Chon In-ho tertawa dalam sambil menatapku. Dia tertawa dalam hati sambil menjabat tangan saya. Chon In-ho tidak akan pernah tahu. Pada saat ini, masa depannya telah ditentukan.